5 tipe mahasiswa menyebalkan ketika garap tugas kelompok. Tugas kelompok dikasih sama dosen nih biasanya biar kita punya sensitivitas kerja tim. Sayangnya, yang terjadi biasanya bukan kerja sama, bukan kerja kelompok. Tapi malah yang satu kerja, yang sisanya berkelompok. Tim semester panjang sangat tertarik untuk mengangkat kisah-kisah di balik kerja tugas kelompok. Kami ingin mendokumentasikan jejak cerita yang ngegemesin, yang dirasain semua orang, tapi jarang mereka ungkapkan. Let's go. Hasil telaah dari multi case study yang dilakukan oleh tim semester panjang, ditemuin nih sebuah fakta menarik. Kalau tugas kelompok itu ternyata lebih mirip sinetron dibanding kerja akademik. Ada konflik dan drama yang muncul di setiap babak tugas kelompok. Alurnya juga nih gak kalah dinamis dengan drama Korea thriller kriminal yang penuh lika-liku dan nguji psikologis kita. Di situ ada berbagai macam perseteruan, ada yang saling ngejatuhin, bahkan ada juga nih tokoh yang munculnya cuma di awal episode, ngilang, terus tiba-tiba hadir lagi di ending. Dan kalau kamu pernah ikut tugas kelompok, pasti kamu pernah ketemu 1 dari 5 spesies langka ini. Atau jangan-jangan kamu sendiri adalah salah satunya. Berikut 5 tipe mahasiswa menyebalkan pas lagi nugas kelompok. Nomor 5. Tipe drama queen. Tipe ini tuh selalu cosplay sebagai orang yang paling susah, yang paling dibebanin, dan suka ngeributin hal-hal sepele. Contohnya adalah pembagian tugas. Dia nih lebih rajin ngeluh daripada ngerjain tugasnya itu sendiri. Keluhannya nih macem-macem banget. Kadang nih dalam bentuk, aku semalam abis ribut gede sama pacarku, maaf ya kalau bagian aku telat. Padahal bagian dia tuh ya cuma bikin cover, daftar isi, dan kompres PDF-nya. Tapi buat dia tuh udah kayak dia dipaksa buat ngerjain skripsi dalam 1 malam sendirian. Gara-gara dia, urusan pembagian tugas berubah jadi divide et impera. Dan perpecahan dalam kelompok itu terjadi, tugas nggak kelar, malah jadi bubar. Nomor 4. Tipe sok sibuk. Dia nih cosplayer paling wahid sebagai orang paling sibuk di muka bumi. Seolah-olah cuma dia nih satu-satunya manusia yang sibuk dan punya kerjaan. Padahal, sok sibuknya itu ya cuma cover bagi dirinya yang underperform. Chat dibales 2 hari sekali, itu pun udah alhamdulillah. Alasannya nih selalu template. Maaf ya guys, kerjaan organisasi lagi banyak banget. Dia nih sibuk ngebangun citra sibuk. Supaya kalau bagiannya zong nih, semua bisa maklumin dengan bilang, ya wajar sih, soalnya dia sibuk banget. Padahal dasarnya aja gak bisa kerja dengan bener. Nomor 3. Tipe amnesia dini. Tipe ini nih selalu bilang iya di awal, tapi mangkrak di akhir. Dia pakai alasan yang selalu sama. Maaf, lupa ngerjain, gak buka grup. Dia selalu bilang, oke, laksanakan. Oke, siap. Bagianku itu ya. Tapi seminggu kemudian lupa total. Pas ditagih, jawabannya, swear aku lupa, maaf ya. Dia nih mikirnya, alasan lupa tuh adalah alasan yang paling manusiawi, alami, dan bisa dimaklumi. Padahal dia sendiri juga lupa kalau alasan itu udah dia pakai dari zaman dia masih maba. Nomor 2. Tipe spesialis kopas. Mahasiswa ini tuh tipe yang ikhlas dan memasrahkan hidupnya sama teknologi. Apapun nih urusannya, dia ngebiarin AI yang nanganin. Mahasiswa ini punya otak yang paling mahal karena nyaris jarang dipakai. Dia nih percaya AI itu adalah Tuhan penolong dia, Xavier dia. Apapun tugasnya, AI jawabannya. Analisis, kopas. Kesimpulan, kopas. Referensi pun dikopas sama dia. Tugasnya jadi kayak salad digital. Gado-gado kata dari berbagai dimensi. Unik, tapi gak nyambung. Dia sendiri pun kayaknya gak paham apa yang ada di tulisan dia. Dan dianya santai aja.
Karena menurut dia, mikir itu udah urusan generasi-generasi dulu. Bukan eranya lagi dia masih mengandalkan otaknya sendiri. Dan nomor 1 yang paling legendaris, yang minimal nih kamu pasti ketemu satu orang yang kayak gini. Nomor 1, tipe Ninja Warrior. Dia ini legenda, cuma muncul di 2 fase, awal pembagian dan akhir presentasi. Selama prosesnya, ya ngilang. Seolah-olah bumi pun gak bisa nge-track dia lewat Google Maps. Dan ketika nih semuanya udah selesai, dia kusluk-kusluk dateng, ikut tuh presentasi. Gayanya udah petantang-tenteng. Presentasi 10 menit nih, isinya cuma dia yang ngomong, udah kayak yang paling tahu. Padahal, ngerjain aja enggak. Kalau kamu baca novel dan ketemu satu tokoh yang super nyebelin, sama, ini dia orangnya. Tipe mahasiswa satu ini tuh tipe yang paling dibenci sama semua mahasiswa. Setara dengan kebencian pembaca terhadap sosok Kiai Wirasantika dalam novel Arus Balik Pramudia Anantatur. Pada akhirnya, tugas kelompok itu bukan sekadar dapat nilai, tapi latihan hidup. Karena di dunia kerja nanti, kamu juga bakal ketemu orang-orang kayak gitu. Poin pentingnya di sini itu adalah bukan sekadar bagaimana memastikan tugas kelompok selesai, tapi juga berhadapan dengan orang-orang nyebelin akan bikin kamu semakin dewasa. Meski kamu harus nahan emosi sementara. Dari kelima tipe ini, kamu pernah ketemu yang mana? Atau jangan-jangan kamu sering cosplay jadi 2 atau 3 sekaligus? Coba tulis di kolom komentar pengalaman paling kocak kamu pas tugas kelompok bareng orang-orang kayak gini. Biar kita ketawa sambil healing. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke grup tugas kamu. Siapa tahu yang ngerasa tersindir langsung insaf. Atau minimal ngangkak bareng-bareng dulu deh. Sampai jumpa di video semester panjang lainnya.